Oke, Bapak Ibu, kembali lagi di channel YouTube saya ya, di Genial ID. Kita langsung saja membahas indeks kita hari ini, hari Senin, tanggal 13 Desember 2021, beserta menu rekomendasi buy close ya, yang saya berikan kemarin maupun hari ini. Semua rekomendasi itu disclaimer on ya. Oke, untuk indeks kita ya masih oke lah ya. Masih oke, cuma ya ada sedikit gap lagi yang dibuat di 650-an ya. Itu ada area support sekarang, termasuk gap yang dibuat hari ini. Ya, resist masih di 6.700 untuk sekarang ya. Masih oke lah ya untuk indeks kita. Oke, saya lanjut ke menu buy close yang kemarin saya berikan, yaitu PTBA. Ya, masih oke lah. PTBA ya masih masih oke lah ya. Intinya PTBA itu masih posisi masih di atas ya, dia masih sideways di atas. Hari ini turun tapi masih di batas yang wajar. Intinya batas aman dia di 2.700 sampai 2.690. Selama masih di atas itu masih aman, tapi kalau sudah di bawah itu mungkin akan turun dulu ke area 2.650 sampai 2.600 ya. Tapi posisi masih oke kok untuk PTB ya. Untuk sekarang ya. Dengan area resist masih sama di 2.760 sampai 2.780 ya untuk sekarang ya. Ya, jika masih aman lah ya untuk PTBA selama masih bertahan di atas 2.700 ya. Oke, hari ini saya memberikan menu buy close dinar. Dinar ini menu scalping saya kemarin ya. Kemarin saya suruh ambil hari Jumat ya. Saya suruh ambil teman-temannya ikut rekomendasi, saya suruh ambil 354-an ya. Naik ya cuan lumayan lah ya. Ya sekitar ya 5%-an lah ya. Lumayan 5-6% hari ini jual, dan hari ini saya jadikan buy close kembali untuk dinar. Intinya dinar ini masih oke dan masih ada peluang untuk naik ke TP1 364 366 ya. Kalau break 366 potensi bisa ke 372 sampai 380-an ya untuk dinar dengan batas stop loss di 350 ya. Batas stop lossnya 350 untuk dinar. Selama masih dijaga di atas 350 santai saja. Ya tipis-tipis lah ya stop lossnya. Ntar saya lihat dulu berapa persen. Ya minusnya sekitar 2%-an kalau nggak stop loss ya. Semoga tidak ya. Dia batas aman 350. Kalau 350-nya jebol potensi ke 342, 330 ya. Tapi harusnya semoga naik ya besoknya dinar. Oke, saya langsung saja bahas saham-saham yang di request ya. Sama BBYB. Masih oke lah ya, selama masih bertahan di atas 2.550 sampai 2.500, posisi masih oke dengan batas stop resisten ada di 2620 sampai 2.700 ya. Posisinya masih di atas kok untuk BBYB. Lanjut ke SCMA. SCMA sebenarnya dia masih di persimpangan ya. Di persimpangan dan lebih aman kalau dia bertahan di 360. Hari ini dia turun satu tick ya di 358, tapi masih bisa mantul area support barunya di 350, 354 ya. Sebenarnya masih ada potensi untuk naik untuk SMA selama bertahan di atas 354. Tapi kalau jebol 354 dia bisa potensi ke 346 ya. Mungkin kisaran itu, dan posisinya sekarang masih di persimpangan ya. Dengan area resisten sekarang yang ada di
Bentar, saya lihat dulu 370 sampai 378 ya untuk SMA ya. Semoga masih bertahan ya untuk SMA-nya. Tidak lebih turun lebih dari 354. Kalau masih 354 masih bisa naik ya untuk SCMA. Lanjut ke HMSP. Ya masih oke lah ya. Intinya dia support, sudah saya bilang supportnya di 1000. Resistnya di 1025, 1030 deh sampai 1050 ya. Belum uptrend dan masih sideways ya untuk HMSP. Lanjut ke MDKA. MDKA ya masih di atas sih ya untuk MDKA. Selama bertahan di 3.700 ya masih oke. Tapi kalau jebol hati-hati, dia bisa turun lumayan ke 3.600-an. Ya 3.600 sampai 3.620 biasanya dia akan ke sana dulu. Resisten ada di 3.780, 3.800-an untuk MDKA, posisinya masih di atas. Mau juga DGIK. DGIK oke, masih di atas kok ya. Selama bertahan di 220 masih oke, apalagi ya support kuat di 214, 216. Ya itu support dia sekarang. Resisten ada di 228, 234. Ya untuk DGIK masih di atas kok dia. Posisi masih di atas. Lanjut ke IATA. IATA masih bertahan di atas, masih di atas 74 masih oke lah ya. Selama bertahan di 74 masih oke. Masih potensi ke 7880 selama di atas 74. Lanjut ke harta HRTA. HRTA hmm, masih di persimpangan dengan range support ada di 218 sampai 214. Resisten ada di 226 sampai 230 ya. Masih di persimpangan untuk HRTA. Lanjut ke BEFIK. BEFIK masih uptrend ya, masih uptrend selama bertahan di 250 sampai 246 masih oke lah ya. Resisten ada di 266 sampai 274 ya, masih uptrend untuk BEFIK. Lanjut ke MSIN. Ya, MSIN masih uptrend selama bertahan di atas 1350 sampai 1320 oke. Resisten terdekat ada di 1380 sampai 1420. Masih uptrend untuk MSIN. Lanjut ke friend. Friend tidak mampu jebol 96, dia tes support di 88 ya. 88 90 itu area support dia. Untuk friend masih di persimpangan ya untuk friend. Lanjut ke BABP. BABP juga masih oke lah ya selama bertahan di atas 230 masih oke. Resisten ada di 242 sampai 250 ya untuk BABP. Lanjut ke SMRA. SMRA juga masih di persimpangan dengan range support ada di 900 sampai 890, resisten ada di 920 sampai 940 ya, posisinya masih mencoba uptrend ya untuk SMRA sekarang masih sideways di persimpangan. Lanjut ke INPC. INPC masih oke, masih uptrend selama bertahan di 150 masih oke, potensi masih bisa ke 158, 162.
Ya, selama bertahan 150-nya. Untuk INPC lanjut ke AGRS. AGRS juga masih menarik lah ya. Selama bertahan di 186-nya masih ada potensi untuk tes dulu ke 192 sampai 195. Itu resisten dari AGRS. Lanjut ke oils. Oils oke ya. Cuma ini agak-agak gorengan, hati-hati juga. Support uptrend sekarang ya ada di 280 ya. Selama bertahan di 280 masih ada potensi ke 310 sampai 330-an untuk oils. Karena posisinya sekarang sudah mencoba uptrend ya. Terakhir buka. Buka sudah saya infokan kalau dia niat naikkan, dia harus bertahan di 500-nya ya. Intinya kalau dia naik untuk break ke atas, dia wajib bertahan di 500. Kalau tidak kuat di 500, akan turun lagi ke 480, 450. Ya intinya 500-nya itu titik krusial untuk buka. Resistennya harus dijebol dulu di 530 sampai 550. Ya, untuk Bukalapak posisinya belum uptrend ya, masih mencoba tapi masih belum dikatakan uptrend, masih jauh dari kata uptrend untuk Bukalapak. Oke, mungkin sekian dulu juga ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan salam cuan.